Jeremy Lin, point guard Asia Amerika ini merupakan salah satu ikon NBA di masanya. Bagaimana tidak? Pada masa kejayaannya, ia berhasil membawa Knicks meraih banyak kemenangan dan masuk ke babak playoff. Tidak mudah bagi Lin untuk bisa berada di level setinggi itu. Dulunya, Lin merupakan seorang pemain yang selalu diragukan, tapi kini ia merupakan seorang pemain basket sukses yang mempunyai banyak fans di seluruh dunia. Halo semuanya, pada hari ini Indah Basketball akan membahas biografi dari Jeremy Lin. Baiklah, mari kita langsung mulai. Jeremy Lin lahir di California, Amerika Serikat, pada tanggal 23 Agustus 1988. Lin memiliki keturunan Asia. Kedua orang tuanya merupakan imigran asal Taiwan, sementara neneknya merupakan orang asli Cina. Semenjak kecil, Lin sudah cinta dengan olahraga basket. Saat ia masih kecil, ayahnya suka mengajaknya bermain basket di lapangan sekitar tempat tinggal mereka. Saat SMA, Lin pun tetap lanjut bermain basket. Lin belumlah setinggi sekarang saat SMA. Saat tahun pertamanya di SMA, ia hanya memiliki tinggi 160 cm, menjadikannya sebagai salah satu pemain terkecil di sekolahnya. Untungnya, di tahun-tahun SMA selanjutnya, Lin mengalami pertumbuhan tinggi badan yang pesat. Tinggi badan Lin bertambah dari yang semula 160 cm menjadi 190 cm. Peningkatan tinggi badan yang pesat ini sendiri diyakini Lin bisa terjadi karena ia memiliki kakek yang tinggi. Ya, meski memiliki orang tua yang pendek, tapi Lin punya kakek yang tinggi. Oleh sebab itu, Lin bisa bertumbuh setinggi ini. Lin merupakan seorang pemain basket yang hebat di SMA-nya. Saat itu, Lin yang merupakan seorang pemain all-around, berhasil memimpin SMA-nya meraih banyak kemenangan. Lin sendiri mengakhiri musim terakhir SMA-nya dengan 15,1 poin, 6,2 rebound, 7,1 assist, dan 5 steals per game. Karena statistik yang mentereng tersebut, Lin pun mendapat 2 penghargaan saat itu, yaitu First Team All-State dan Northern California Division II Player of the Year. Usai lulus dari SMA, Lin pun kemudian menyiapkan dirinya untuk bermain di level basket kuliahan. Lin benar-benar ingin menjadi pembasket profesional. Saat itu, ia membagikan rekaman bermain basketnya ke berbagai kampus basket terkemuka. Sayangnya, tidak ada satupun kampus yang tertarik dengan Lin. Mereka merasa bahwa Lin tidak cukup jago untuk bermain di kampus mereka. Akhirnya, karena tidak ada yang tertarik, Lin pun berakhir sebagai pemain yang tidak mendapat beasiswa. Usai gagal mendapat beasiswa basket, Lin pun kemudian masuk ke Universitas Harvard. Harvard bukanlah sebuah kampus yang terkenal akan basketnya. Basket di Harvard tidaklah hebat. Di sepanjang sejarah saja, baru ada 4 pemain Harvard yang pernah bermain di NBA. Itu menunjukkan bahwa Harvard bukanlah sebuah kampus yang hebat dalam basket. Lin tampil luar biasa di Harvard. Di kampus tersebut, Lin yang merupakan seorang pemain all-around, berhasil memimpin timnya dalam berbagai kategori statistik. Lin menjadi motor utama dalam mencetak poin, assist, defense. Pokoknya, Lin benar-benar melakukan segalanya di Harvard. Oh ya, ngomong-ngomong, Lin punya kisah menyedihkan saat ia bermain basket di level kuliahan. Selama bertanding, Lin mengaku bahwa ia sering mendapat ucapan rasis dari para penonton. Ia sering dikata-katai ucapan rasis yang berbau sara karena ia merupakan orang minoritas. Untungnya, Lin punya pelatih yang selalu mendukungnya saat itu. Kenny Blakeney, asisten pelatih Harvard, selalu menasihati Lin untuk terus sabar dan tidak terpengaruh oleh ucapan rasis tersebut. Kenny sendiri juga dahulu sering mendapat ucapan rasis. Oleh sebab itu, ia selalu mengerti kondisi Lin dan selalu memberi nasihat kepada Lin. Lin sendiri berkuliah selama 4 tahun di Harvard. Selama 4 tahun tersebut, Lin sukses menjadi pebasket yang hebat serta mendapat gelar sarjana ekonomi. Usai lulus dari Harvard, Lin pun kemudian mendaftarkan diri ke draft NBA. Lin merupakan pemain terbaik di kampusnya. Sayangnya, hal tersebut sama sekali tidak menarik perhatian tim-tim di NBA Draft. Akhirnya, pada draft 2010, Lin pun berakhir sebagai pemain undrafted. Usai tak terpilih, Lin pun kemudian bermain untuk Mavericks di Summer League. Lin tampil bagus di Summer League. Saat itu, Lin berhasil mencatatkan rataan sekitar 10 poin dan 3 rebound dengan persentase field goal yang sangat bagus. Karena performanya yang bagus, Lin pun kemudian mendapat tawaran dari beberapa tim, mulai dari Dallas Mavericks, Golden State Warriors, hingga LA Lakers. Dari sekian banyak tim yang menawarinya, Lin pun akhirnya memilih untuk bergabung dengan tim kampung halamannya, Golden State Warriors.
Lin hanya mendapat menit bermain yang sedikit di musim NBA pertamanya ini. Ya, hal itu wajar saja. Warriors saat itu dikuasai oleh Monta Ellis dan Stephen Curry. Oleh sebab itu, Lin tidak bisa mendapat menit yang banyak di Warriors. Meski tak mendapat menit yang banyak, tapi Lin tetap berhasil menjadi pemain yang solid di Warriors. Dengan sedikit waktu yang ia dapat, Lin berhasil mencetak beberapa poin dan assist bagi Warriors. Pertandingan terbaik Lin di musim pertamanya ini adalah pada tanggal 13 April 2011. Saat itu, Lin yang bermain selama 24 menit, tampil amat baik dengan 12 poin, 5 rebound, dan 5 assist. Tak hanya tampil bagus, Lin juga tampil efisien saat itu. Ia berhasil memasukkan 5 dari 8 tembakannya, atau artinya, ia punya persentase field goal sebesar 62%. Oh ya, selain bermain di NBA, di musim pertamanya ini, Lin juga beberapa kali bermain di D-League. Ada yang menarik di musim D-League pertamanya ini. Saat itu, Lin yang merupakan member dari Reno Bighorns berada di tim yang sama dengan beberapa calon pemain NBA hebat seperti Danny Green, Steve Novak, dan Hassan Whiteside. Lin sendiri saat itu merupakan pemain terbaik kedua di Reno. Ia mendapat predikat itu usai mencatatkan rataan sekitar 18 poin dan 6 rebound pada 20 pertandingan. Sebelum musim 2011-2012 dimulai, NBA mengalami lockout yang membuat seluruh pemain tidak bisa latihan dengan tim NBA mereka. Untuk mengisi waktu kosong, berbagai pemain pun menjalani kegiatan seperti bermain di pick-up game, jadi bintang iklan, hingga bermain di tim mancanegara. Jeremy Lin merupakan salah satu pemain NBA yang mengisi waktu lockout-nya dengan bermain di tim mancanegara. Pada September 2011, Lin bergabung dengan Dongguan Leopards untuk bermain di sebuah turnamen. Lin tampil luar biasa di turnamen tersebut. Saat itu, Lin yang masih berusia 23 tahun berhasil meraih gelar MVP dan membawa timnya meraih juara 2. Usai bermain dengan Dongguan Leopards, Lin pun mempersiapkan dirinya untuk NBA musim 2011-2012. Lin benar-benar latihan serius di off-season tersebut. Saat itu, ia menambah massa ototnya dan bahkan juga mengubah gaya menembaknya agar bisa menembak lebih baik di musim mendatang. Pada Desember 2011, berita buruk datang untuk Lin. Saat itu, ia dilepas oleh Warriors karena Warriors ingin memasukkan pemain baru. Tak lama setelah dilepas, Lin pun kemudian ditarik oleh Houston Rockets. Lin tak lama berada di Rockets, baru bermain pada 2 pertandingan pramusim, Lin pun kemudian langsung dilepas oleh mereka. Pada Desember 2011, New York Knicks yang baru kehilangan Chauncey Billups dan Iman Shumpert sedang membutuhkan garda tambahan. Melihat Lin yang berstatus sebagai pemain bebas agen, Knicks pun kemudian langsung memasukkan Lin ke roster mereka. Lin hanyalah penghangat bangku cadangan di waktu awalnya dengan Knicks. Saat itu, ia hanyalah seorang point guard lapis 4 yang benar-benar jarang dimainkan. Meski jarang dimainkan, tapi Lin tetaplah rajin latihan. Faktanya, Lin merupakan orang yang paling rajin latihan di Knicks. Ketika latihan, Lin selalu menjadi pemain yang datang paling pertama dan pulang paling terakhir. Disiplin serta semangat Lin dalam latihan rupanya berbuah manis. Pada awal Februari 2012, New York Knicks sedang dilanda bencana cedera. Saat itu, banyak pemain bintang Knicks yang cedera, membuat Knicks kini hanya ditinggali oleh role player dan penghangat bangku cadangan. Karena hal ini, pelatih dari Knicks pun terpaksa harus memainkan pemain-pemain cadangan mereka. Lin merupakan salah satu cadangan yang mendapat kesempatan ini. Lin langsung tampil bagus usai dimainkan lebih lama oleh sang pelatih. Saat itu, Lin yang bermain selama 35 menit langsung tampil bagus dengan 25 poin, 5 rebound, dan 7 assist. Semenjak pertandingan tersebut, pelatih pun mulai menyukai Lin, dan ia pun kemudian memberikan starting spot kepada Lin. Lin tampil semakin garang usai dijadikan starter. Di game pertamanya sebagai starter, Lin sukses mencetak 28 poin dan 8 assist. Tak hanya tampil bagus, Lin juga saat itu berhasil membawa timnya menang dengan skor meyakinkan. Lin benar-benar langsung jadi perbincangan hangat saat itu. Ribuan fans yang semula tidak mengenal Lin, langsung ramai-ramai mendukung dan menyemangati Lin yang sedang naik daun. Tanggal 10 Februari 2012 menjadi hari besar bagi Lin. Saat itu, Lin berhadapan dengan pemain legendaris LA Lakers, Kobe Bryant. Lakers merupakan tim yang hebat. Faktanya, Knicks selalu kalah saat melawan Lakers. Knicks tercatat belum pernah memenangkan pertandingan melawan Lakers semenjak tahun 2007. Itu merupakan waktu yang sangat lama. Lin rupanya merupakan pemain yang bisa membalaskan dendam Knicks ke Lakers. Pada pertandingan melawan Lakers tersebut, Lin tampil luar biasa dengan mencetak career high 38 poin, 4 rebound, dan 7 assist. 38 poinnya tersebut saat itu merupakan yang tertinggi di pertandingan tersebut.
Ia bahkan saat itu melewati perolehan poin dari Kobe Bryant yang mencetak 34 poin di game tersebut. Selain berhasil mencetak banyak poin dan assist, Lin juga berhasil membawa Knicks mengalahkan Lakers. Kemenangan ini pun memutus rentetan kekalahan Knicks atas Lakers yang telah terjadi sejak tahun 2007. 4 hari setelah mencetak career high, momen besar lain datang dari Lin. Saat itu, Lin yang berhadapan dengan Toronto Raptors berhasil mencetak tembakan 3 angka kemenangan. Tembakan 3 angka kemenangan ini merupakan tembakan kemenangan pertama yang berhasil dicetak oleh Lin di NBA, sekaligus menjadi tembakan yang paling memorable di era Linsanity. Selama era Linsanity ini, Lin selalu tampil bagus. Ia selalu berhasil mencetak banyak poin dan assist. Ia juga berhasil membawa Knicks meraih banyak kemenangan. Karena performanya yang bagus, Lin pun saat itu menjadi pemain yang sangat populer di NBA. Ia saat itu bahkan nyaris masuk ke All-Star. Ia saat itu hanya kurang mendapat beberapa suara untuk bisa masuk ke All-Star. Lin mengakhiri musim luar biasanya dengan Knicks ini dengan 14,6 points, 3,1 rebound, 6,2 assist, dan 1,6 steals per game. Ia saat itu disebut oleh banyak fan New York Knicks sebagai berkah terbaik yang dimiliki Knicks di musim tersebut. Performa Lin yang luar biasa benar-benar mengubah dunia. Saking hebatnya, pada off-season 2012, negara Taiwan dan Cina sampai berlomba-lomba untuk mendapatkan Lin di timnas mereka. Taiwan menyatakan bahwa Lin bisa bermain di tim mereka karena Lin lahir dari orang tua yang berasal dari Taiwan. Sementara Cina menyatakan bahwa Lin bisa bermain di tim mereka karena nenek Lin berasal dari Cina. Selain negara Taiwan dan Cina, Lin juga sempat diundang ke pelatihan timnas basket Amerika. Sayangnya, Lin saat itu tidak bisa memenuhi undangan tersebut karena status restricted free agent yang saat itu ia miliki. Usai ditawari masuk timnas, Lin pun lanjut mempersiapkan diri untuk musim 2012-2013. Sebelum musim 2012-2013, berbagai tim mulai gencar mengincar Lin. Houston Rockets dan New York Knicks merupakan 2 tim teratas yang serius dengan Lin. Knicks menawarkan gaji yang tinggi kepada Lin, namun rupanya Rockets berhasil menawarkan Lin gaji yang lebih tinggi lagi dari Knicks. Selain ditawari gaji yang lebih tinggi, Lin juga saat itu dijanjikan akan menjadi pemain bintang utama dari Rockets. Akhirnya, karena 2 alasan tersebut, Lin pun menolak tawaran dari Knicks dan berlabuh ke Houston Rockets. Baru sebentar bergabung dengan Rockets, pada Oktober 2012, Rockets pun mendapat pemain baru, yaitu James Harden. Harden merupakan seorang pemain yang lebih hebat dari Lin. Oleh sebab itu, semenjak Harden masuk, Lin pun sudah bukan lagi bintang utama dari Rockets. Lin tampil kurang bagus di waktu-waktu awalnya dengan Rockets. Lin mengaku bahwa ia masih menyesuaikan diri dengan pola permainan Rockets, sehingga ia mengalami kesulitan di awal musim. Pada 10 Desember 2012, Lin berhasil menyudahi streak pertandingan buruknya. Saat itu, Lin yang menggantikan Harden yang sedang cedera, berhasil mencetak career high 38 poin dan 7 assist. Sayangnya, performa luar biasa dari Lin belumlah cukup untuk membawa Rockets menang saat itu. Rockets saat itu kalah dari San Antonio Spurs. Usai pertandingan bagus tersebut, Lin berhasil tampil lebih baik. Ia memang tidak mencatatkan produksi sebaik saat ia menjadi starter di New York, tapi rataannya bisa dibilang cukup bagus. Pada 16 Februari 2013, Lin diundang ke acara NBA Skill Challenge. Lin tampil cukup baik di Skill Challenge tersebut, namun sayang, ia saat itu tidak bisa melanjutkan ke ronde selanjutnya karena kalah dari Damian Lillard. Usai mengikuti Skill Challenge, Lin pun melanjutkan sisa pertandingannya bersama Rockets. Lin mengalami peningkatan di sisa pertandingannya tersebut. Saat itu, Lin berhasil meningkatkan rataan poinnya dan berhasil membawa Rockets meraih banyak kemenangan. Rockets sendiri saat itu berhasil meraih 45 kemenangan di musim 2012-2013 tersebut, membuat mereka lolos ke playoff. Lin tampil dengan buruk di playoff. Persentase field goal sangatlah buruk. Ia juga gagal mencetak banyak poin saat itu. Akhirnya, karena performa buruk Lin, Rockets pun harus tersingkir di ronde pertama playoff. Sebelum musim 2013-2014 dimulai, pelatih Rockets memberikan tugas baru bagi Lin. Lin kini ditempatkan sebagai six man, karena Lin dirasa akan lebih baik dalam offense dari bangku cadangan. Rencana ini tidak berjalan dengan lancar. Baru 1 pertandingan menjadi cadangan, di game selanjutnya, Lin langsung dikembalikan ke starting five. Alasan pengembalian ini simple. Point guard utama Rockets saat itu, Patrick Beverley, saat itu mengalami cedera, dan akhirnya Lin pun kembali ditempatkan sebagai starter. Lin tampil cukup solid di musim Rockets keduanya ini. Performanya memang sempat turun naik beberapa kali, tapi secara keseluruhan, penampilannya cukup memuaskan.
Salah satu pertandingan terbaik Lin di musim 2013-2014 ini adalah pada tanggal 1 Februari 2014, tepatnya saat Rockets berhadapan dengan Cavaliers. Saat itu, Lin yang bermain selama 29 menit berhasil mencetak triple-double, 15 poin, 11 rebound, dan 10 assist. Dengan berhasilnya ia mencetak triple-double ini, Lin pun menjadi pemain bench Rockets pertama yang berhasil mencetak triple-double semenjak tahun 1988. Sama seperti musim sebelumnya, di musim 2013-2014 ini, Lin dan kawan-kawan kembali masuk ke babak playoff. Lin tampil bagus di playoff 2014 ini. Tidak seperti musim lalu, ia kini tampil agresif dan produktif. Sayangnya, penampilan bagus Lin belum mampu menyelamatkan Rockets di playoff. Saat itu, Rockets harus kalah menyakitkan usai terkena buzzer beater dari Damian Lillard. Pada Juli 2014, berita mengejutkan datang untuk fans Jeremy Lin. Saat itu, Lin di-trade oleh timnya ke LA Lakers. Di Lakers, Lin pun berada satu tim dengan pemain legenda, Kobe Bryant, dan seorang pemain Asia Amerika yang lain, Jordan Clarkson. Lin mempunyai penampilan yang tidak stabil di Lakers. Ia mengaku tidak cocok dengan pola pelatih Byron Scott, sehingga ia tidak bisa bermain dengan maksimal. Karena tampil kurang bagus, Lin yang semula dijadikan starter pun kemudian diturunkan pangkatnya menjadi pemain cadangan. Lin tetap tampil sama saja saat menjadi cadangan. Ia tetap memiliki produksi yang mirip seperti saat ia bermain menjadi starter. Oh iya, ada hal yang menarik di musim 2014-2015 ini. Pada suatu pertandingan di musim tersebut, Lin sempat membuat sejarah baru di NBA. Saat itu, Lin dan rekan setimnya, Jordan Clarkson, berhasil menjadi duo Asia Amerika pertama yang menjadi starter pada suatu pertandingan NBA. Mereka berdua tampil bagus di pertandingan bersejarah tersebut. Lin saat itu mencetak 19 poin dan 7 assist, sementara Clarkson tampil lebih baik dengan mencetak 30 poin dan 7 assist. Lin total bermain pada 74 pertandingan bersama Lakers, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 11,2 points, 2,6 rebounds, dan 4,6 assist per game. Usai musim 2014-2015, kontrak Lin dengan Lakers pun habis. Usai kontraknya habis, Lin yang kurang sesuai dengan pola pelatih Lakers pun kemudian pindah ke tim lain, yaitu Charlotte Hornets. Lin tidak mengalami perubahan signifikan di Hornets. Rataannya terlihat mirip seperti di Lakers, hanya saja kini ia bermain lebih nyaman di Hornets. Lin sendiri saat itu ditempatkan sebagai pemain cadangan di Hornets. Meski menjadi cadangan, tapi Lin saat itu merupakan salah satu pemain paling produktif di sana. Selain produktif, Lin juga mampu menjaga kesehatannya dengan baik. Pada awal tahun 2016, Hornets dilanda badai cedera. Di saat banyak pemain yang cedera, Lin tetap sehat dan akhirnya ia pun mengisi kekosongan pemain di Hornets. Lin tampil semakin baik di tengah badai cedera ini. Ia bahkan sempat mencetak 35 poin, yang mana menjadi salah satu pencapaian poin tertingginya di NBA. Tidak seperti musim lalu, di musim 2015-2016 ini, Lin dan tim barunya berhasil masuk ke babak playoff. Lin tampil amat baik di playoff 2016 ini. Saat itu, Lin sukses menjadi kontributor terbaik Hornets dari bangku cadangan. Sayangnya, performa apik dari Lin tidak bisa menyelamatkan Hornets dari kekalahan. Hornets saat itu tersingkir di ronde pertama, usai kalah dari Miami Heat dengan skor 4-3. Usai selesai bermain dengan Hornets, pada off-season 2016, Lin pun bergabung dengan tim lain, yaitu Brooklyn Nets. Lin merupakan salah satu pemain baru terbaik di Nets. Ia digadang-gadang akan menjadi salah satu bintang di tim tersebut. Dugaan ini benar saja. Di Nets, Lin berhasil menjadi seorang pemain bintang yang produktif. Sayangnya, Lin mengalami banyak cedera di musim 2016-2017 ini. Cedera ini benar-benar menyulitkan Lin dan timnya. Lin total harus absen pada 46 pertandingan karena cedera, membuat Brooklyn kesulitan di musim reguler. Di musim selanjutnya, Lin yang sudah sembuh dari cedera kembali bermain untuk Nets. Lin mengalami kesialan di musim Nets keduanya ini. Pada game pertamanya, Lin langsung mengalami cedera lutut parah. Cedera ini benar-benar parah. Lin bahkan saat itu mengatakan bahwa ia tidak bisa merasakan kakinya. Akibat cedera ini, Lin pun saat itu harus dibopong keluar lapangan dan terpaksa mengakhiri musim 2017-2018 lebih awal. Pada off-season 2018, Nets pun kemudian men-trade Jeremy Lin ke Atlanta Hawks. Di Hawks, Lin bertugas sebagai point guard veteran. Peran Lin cukup penting di Hawks. Tidak hanya bertugas mengirim poin dan assist, Lin juga bertugas membantu Trae Young melewati musim NBA perdananya. Lin tidak punya waktu yang lama dengan Hawks. Pada Februari 2019, Toronto Raptors sudah membidik Lin untuk bermain di tim mereka.
Mengetahui hal ini, Lin pun kemudian mengajukan kontrak buyout kepada Hawks, dan kemudian ia pun bergabung dengan Raptors. Raptors memang saat itu sedang membutuhkan point guard pelapis. Fred VanVleet, point guard pelapis Raptors, sedang mengalami cedera, sehingga Raptors membutuhkan garda pelapis baru. 13 Februari 2019 menjadi debut Lin dengan Raptors. Lin tampil bagus di debutnya ini. Bermain selama 25 menit, point guard keturunan Taiwan ini saat itu berhasil mencetak 8 poin, 5 rebound, dan 5 assist. Tak hanya tampil solid, tim Raptors yang Lin bela juga menang saat itu. Raptors menang atas Wizards dengan skor 129-120. Secara keseluruhan, Lin tampil dengan agak buruk di Raptors. Persentase field goal-nya sangatlah buruk. Lin tercatat hanya mampu mencetakkan rataan sebesar 37%. Itu jauh lebih buruk dibanding waktu-waktunya bersama Hawks. Memasuki babak playoff, Lin ditugaskan sebagai point guard lapis 3. Lin benar-benar jarang dimainkan di playoff ini. Sang pelatih lebih mempercayai Lowry dan VanVleet sebagai point guard, sehingga Lin pun tidak mendapatkan ruang sama sekali. Lin sendiri tercatat hanya mendapatkan rataan waktu bermain sebesar 3 menit saja per pertandingannya. Itu merupakan waktu yang sangat sedikit. Meski jarang bermain, tapi paling tidak Lin mendapat pengalaman baru di playoff 2019 ini. Saat itu, ia sempat bermain di final NBA. Lin memang hanya bermain selama beberapa detik di final tersebut. Meski begitu, itu tetaplah sebuah pencapaian yang membanggakan. Lin dan Raptors sendiri saat itu berhasil mendapatkan gelar juara. Mereka berhasil mengamankan gelar juara tersebut usai mengalahkan Warriors dengan skor 4-2. Usai musim 2018-2019, kontrak Lin dengan Raptors pun resmi selesai. Usai kontraknya habis, Lin pun berusaha mencari tim baru di NBA. Sayangnya, usaha Lin mencari tim baru ini berakhir sia-sia. Tidak ada satupun tim yang mau mengontraknya. Mereka semua menganggap bahwa Lin sudah tidak cepat dan gampang cedera, sehingga mereka pun tidak mau mengontrak Lin. Karena tak mendapat tawaran, pada Agustus 2019, Lin pun akhirnya memutuskan untuk bermain di Cina. Lin sebenarnya juga mendapat tawaran dari berbagai negara lain di dunia. Ia bahkan juga mendapat tawaran dari EuroLeague, tapi ia lebih memilih untuk bermain di Cina karena di sana terdapat banyak fans dan ia bisa mendapat lebih banyak uang di sana. Lin tampil amat bagus di Cina. Saat itu, ia selalu sukses menunjukkan produksi yang bagus, baik itu dalam poin maupun assist. Tak hanya tampil bagus dalam poin dan assist, Lin juga tampil bagus dalam defense. Saking bagusnya penampilan Lin dalam defense, Lin saat itu sampai masuk ke nominasi CBA Defensive Player of the Year. Lin sendiri total bermain pada 39 pertandingan di CBA musim 2019-2020. Dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 25 points, 6,4 rebound, 6,2 assist, dan 2,1 steals per game. Usai bermain di CBA, Lin pun kemudian kembali ke Amerika untuk bersiap bermain di NBA. Saat itu, tim Golden State Warriors merupakan tim yang paling tertarik dengan Lin. Sayangnya, Warriors saat itu tidak ingin langsung memasukkan Lin ke roster utama mereka. Sebaliknya, mereka ingin melihat performa Lin terlebih dahulu dengan memasukkannya ke G-League. Akhirnya, pada Januari 2021, Lin pun bergabung dengan tim G-League-nya Warriors. Lin tampil luar biasa di G-League. Tidak hanya produktif, Lin juga tampil efektif dengan persentase field goal dan 3 point yang tinggi. Lin sendiri saat itu berperan sebagai kapten dari Santa Cruz Warriors. Sebagai kapten, Lin berhasil memberikan banyak sumbangan besar kepada timnya, mulai dari poin, assist, kepemimpinan, dan masih banyak lagi. Lin menutup musim G-League-nya bersama Warrior ini dengan 19,8 points, 3,2 rebound, dan 6,4 assist per game. Ia juga saat itu punya persentase field goal sebesar 50%, persentase 3 point sebesar 42%, dan persentase free throw sebesar 87%. Dengan performa sebaik itu, Lin pun dinobatkan sebagai salah satu point guard terbaik di NBA G-League. Lin tampil benar-benar bagus di G-League. Sayangnya, penampilan bagusnya tersebut rupanya tetap tidak membuat tim-tim di NBA tertarik padanya. Lin dianggap sudah terlalu tua oleh tim-tim NBA, dan akhirnya, Lin pun lagi-lagi gagal masuk ke NBA. Usai usahanya gagal, pada Juni 2021, Lin pun mengumumkan bahwa ia akan kembali ke tim Beijing Ducks di China Basketball Association. Pengumuman dari Lin ini disambut baik oleh fans di China. Tapi di lain sisi, mereka juga sedih karena mereka tidak lagi bisa melihat Lin di NBA. Pada Agustus 2021, berita menyedihkan datang dari Lin. Saat itu, Lin terkena penyakit COVID-19. Akibat penyakit ini,
Lin pun saat itu harus dikarantina selama 3 minggu. Usai sembuh dari COVID, Lin pun lanjut latihan untuk mempersiapkan dirinya di musim CBA mendatang. Ia sering terlihat di media sosial miliknya, sedang melakukan latihan ataupun bermain di pick-up games dengan teman-temannya. Baiklah, itulah tadi biografi dari pemain Taiwan Amerika, Jeremy Lin. Lin memiliki kisah yang benar-benar menarik. Dari yang awalnya selalu diremehkan, lalu dalam sekejap menjadi salah satu bintang muda terbaik di NBA. Kisahnya terdengar seperti cerita Cinderella. Dari yang awalnya hanyalah seorang perempuan biasa, menjadi putri kaya raya yang hidup bergelimang harta. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.